Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di video kali ini Ani udah kedatangan Bang Hafiz, dan beliau ini adalah tetangga gua guys. Dan waktu dulu gua masih SD, SMP, SMA, gua juga suka curhat nih sama Bang Hafiz. Dan beliau juga ini termasuk salah satu guru percintaan gue lah gitu. Jadi kalau misalnya gue ada masalah nih guys, gue suka curhat sama beliau gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita akan berbicara dan mengulas perjalanan cintanya Bang Hafiz, dan juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai aja guys. Oke, Bang Hafiz, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Aktivitas sehari-hari Bang? Ya, cuman paling biasa ya, bocek udah mau. Oke, siap. Oke, berarti hari ini lagi istirahat dulu ya Bang ya? Istirahat, karena kemarin sempat kecelakaan juga kan. Oke. Nah itu gimana tuh Bang untuk saat ini Bang? Keadaan ini udah berapa persen? Kalau dibilang berapa persen, paling baru 75%. 75% ya? Iya, 75%, tapi itu udah, ya gue bilang udah masih enak. Iya, masih selesai. Kayak sebelumnya itu ya jangankan buat wudhu kan ya. Jangan wudhu udah kayak buat berdiri susah aja susah. Udah ribet kayak gitu. Ya kita itu kan. Iya Bang, benar sih. Nah ini juga guys, menariknya gue ngedatengin Bang Hafiz itu karena perjuangan hidupnya ini dan ambisinya demi keluarganya, itu semangat hidupnya patut kita contoh guys buat teman-teman yang nonton video ini yang masih muda gitu. Jadi kita jangan terlalu banyak mengeluh guys, karena mengeluh itu nggak akan menghasilkan apapun, yang ada malah ya sia-sia. Oke, jadi gini Bang, gua penasaran nih Bang sama lu nih Bang. Coba lu mungkin bisa ceritain ya kan perjalanan lu hidup ya kan, dari SD, SMP, SMA secara singkatnya aja gitu Bang. Lu SD di mana, SMP di mana, sama SMA gitu. SD gue di negeri, ya normal aja lah, nggak ada. Sebenarnya kalau ngikutin alur SD mah ya kayak layaknya normal aja. Cuma di kelas berapa ya gue lupa tuh, gue sempat anarkis juga sih. Iya serius, jadi gue pernah nimpuk anak orang pakai batu. Waduh, gue tahu di luar. Nimpuk anak orang pakai batu bocor, terus ya udah nyokapnya datang nyamperin, kita ganti rugi yang kan kondisi keuangan juga kan dulu. Jadi ya orang malah tega, malah jadi nggak ngambil gitu sama bukan duit gua, duit nyokap gua. Dan ya posisinya kan orang udah tahu gua ibaratnya nyokap udah broken home dari gua kelas 1 SD gitu kan. Dan itu posisi juga udah mulai lagi nakal-nakalnya lah, antara kelas 4 kelas 5 gitu, antara sekitar segitu lah. Itu paling anarkis. SD itu cuma kayak gitu doang gitu. Nah terus SMP tuh lumayan anarkis ya Bang. Lumayan anarkis, cuman anarkis enggak frontal ya, enggak frontal, enggak tawuran, enggak anarkisnya anarkis pribadi, kayak misalnya mulai ngerokok ya Bang, itu udah mulai, terus kayak mulai bolos. Wah, itu juga dulu gue pernah Bang. Ya wajar lah, itu gila wajar. Tapi teman-teman jangan dicontoh ya. Jangan. Kalau itu sebenarnya bukannya jangan dicontoh juga. Kalau dibilang jangan dicontoh, kasihan ke depannya gitu. Nanti ada cerita lagi ke depan gue kasih tahu. Coba gimana tuh? Kenapa gue bilang kayak gitu? SMP udah kayak gitu, ngerokok iya, terus madol iya gitu kan. Tapi madolnya masih madol normal. Ya. Artinya itu misal seminggu lu masuknya misalnya 5 hari itu. Jangan seminggu, ngitungnya gimana Bang? Dalam sebulan paling gua madol cuma ya bangsa 3 atau 2 hari lah gitu. Nah itu lu nggak ditanyain tuh Bang sama guru gitu, apa kan biasanya kalau kita terlalu madolnya banyak, taruhlah misalnya dalam sebulan 5 kali kita madol itu kan pasti ditanyain sama guru ya. Kalau zaman
SMP, zaman SD gue nggak bisa madol kan, karena SD-nya dekat. Ketika C2 kan lu ya bang? Iya. SMP gue deket sih. Gimana nih bang? DB? Oh di DB. Kira lu di Samrel bang? Kagak DB. SMP deket sebenarnya, cuman ya karena apa ya, terbaur sih sama orang-orang lingkungan sekitar gitu. Bukan berarti lingkungannya nggak bagus, bukan gitu. Tapi mereka juga ya namanya anak baru beranjak mulai mau dewasa ya, ininya apa namanya, umurnya, bukan pikirannya, umurnya mulai beranjak dewasa kayak gitu loh, jadi ngerokok apa segala macam enggak. Nah, naik lagi ke SMK gue di Yapisda itu lebih parah. Lebih parahnya apa? Rokok makin kencang. Ya. Dulu sempat minum. Kelas berapa gue lupa. Kalau kelasnya, iya lupa gue. Gue sempat minum, cuman berhenti total. Pokoknya setelah lulus SMK tuh gue berhenti total. Gara-gara apa tuh bang? Karena dorongan dari orang tua yang memang udah tahu atau enggak? Emang dari niat lu? Nyokap gue tuh baru tahu gue minum itu pas gue habis nikah. Oh, jadi jaraknya jauh banget. Jauh banget. Itu bukan karena dorongan dari orang tua sih, dari diri ya bro. Tapi ketika gue coba untuk berhenti rokok malah nggak bisa. Sampai detik ini pun nggak bisa gitu. Terus itu untuk bagian rokok dan minum gue juga sempat. Madul lebih parah di SMK itu bang. SMK itu kelas 1 gue masih layaknya madul kayak SMP ya. Masih baru ya kan. Kelas 2 madol gua masih bisa selamat karena ada PKL, praktek kerja lapangan. Itu gua masih ada selamat lah gitu, karena alasannya gue bisa nyari alasan mau nyari PKL, alasannya nyari PKL padahal enggak gitu, baik dari orang tua maupun dari sekolah. Nah itu orang tua kira-kira curiga nggak tuh lu bang? Enggak curiga sama sekali. Yang ketahuan gue pasti enggak sama nyokap gue. Sebulan itu kebalikannya dari SMP. Berapa kali itu bang? Kalau SMP gue madol dalam sebulan cuman 2 sampai 3 hari. SMK gue madol masuknya, bukan madol ya, masuknya dalam sebulan 4 sampai 5 hari. Dalam sebulan itu selama 1 semester sebelum kena ujian nasional. Itu parah banget, parah. Dan itu lagi pas madol itu gue lagi apa ya namanya, lagi naik-naiknya pengen minum dulu, pengen merokok dulu, terus lagi mulai kenal cewek sana sini, ngajak jalan pas segala macam. Karena waktu itu cewek gue juga bukan cewek gue, maksudnya mantan gue anak kelas 1 dan dia pun masuknya siang gitu kan, gantian jam sama gue, jadi gue bisa main sama dia selagi gue masih sekolah gitu kan. Ketika dia udah mulai masuk sekolah, jam pelajaran dia, gue pulang gitu. Buat apa gue nunggu dia pulang sekolah gitu kan, gak ada gunanya, mending gue pulang tuh. Tapi pas udah mulai semester 2 itu gue udah mulai ngurangin minum, terus ngurangin, bukan ngurangin lagi kalau bolos sih, udah berhenti. Gue nggak bolos ini karena kan mau mendekati mau mendekati kelas 3 ya bang? Bukan, itu udah kelas 3. Oh udah kelas 3, berarti mau mendekati UN lah. Jadi udah mendekati UN juga. Terus yang kedua gue juga ketahuan sama orang tua waktu semester 1 itu, udah ketahuan sama orang tua. Jadi bagi gue ya udahlah, buat apa lagi gitu kan.
Tuh gue juga udah ngerasain kayak gimana apa segala macem, rasanya bolos seperti apa dan lain sebagainya. Udah, lepas dari situ gue lulus, ya udah gue ninggalin semuanya, ninggalin bolos itu ya kan. Ya beda, bolos kerja sama bolos sekolah itu beda gitu. Ketika lu bolos sekolah yang lu inginin apa? Main. Iya. Tapi ketika lu bolos kerja yang lu inginin apa? Santai. Iya sih, benar ya. Jadi artinya pada saat lu udah Jadi lulus, ketika lulus bolos kerja masih ada gue bolos kerja, tapi beda prinsip sama bolos sekolah gitu. Intinya gitu, bolos kerja masih, tapi untuk bolos kayak sekolah gitu gue udah enggak. Oke. Jadi gue bolos kerja alasan sama orang tuanya libur ya kan, cuti dan lain sebagainya, tapi alasan ke kantornya gue sakit. Iya. Posisi gue bukan kayak zaman sekolah. Kalau zaman sekolah gue alasan dari rumah berangkat sampai sekolah nggak nyampe. Iya nggak? Kalau sekolah kan gitu kan, normalnya orang bolos. Tapi kalau posisi kerja, guanya di rumah, standby di rumah santai. Paling sekali keluar, cuman gue bikin surat sakit, gitu. Surat ke dokter, surat dokter lah, gitu. Dari puskesmas kayak bidan gitu. Oke. Cuma sisanya ya kayak minum itu udah enggak sampai detik ini enggak. Oke bang, jadi pada saat misalnya nih lu udah kuliah, bukan kuliah sih apa? Oh ya, waktu pas lu lulus lu udah ada pikiran kuliah nggak tuh bang? Nggak ada ya bang ya? Kenapa tuh bang alasan itu? Apa emang karena ada niat dari dorongan hati gitu? Sebenarnya ada pengen, hati kecil tuh ada pengen namanya orang kepengenan tuh pasti ada. Kalau mungkin nggak ada. Iya sih, termasuk gue juga sih. Gue kenapa bilang gue pengen karena posisi gue tuh ngambil jurusan yang diwajibkan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi gitu. Posisi gue ambil SMK jurusan komputer. Iya. Ketika gue lulus gak ngikut kuliah, hilang. Iya, berarti artinya istilahnya kayak mungkin nggak kepake lah dibuat kerjaan lu. Kecuali mungkin lu di bagian kayak di bidang IT gitu ya. Itu hoki itu kalau dan minimal udah ada basicnya ya bang. Iya. Itu kalau lu bisa ibaratnya lulus sekolah, ada yang ngomong sama gua, beberapa temen gua, lu gimana sih bukannya ini aja ngamar kerja bagian IT langsung, ada kok banyak ini itu segala macam dan lain sebagainya. Mau bilang lu hoki. Mungkin termasuk rezeki dia juga kan ya bang ya. Iya. Karena kan memang nggak semudah bertepuk tangan. Bukan hoki, lu hoki dan lu ada orang dalam. Mungkin sih. Oh iya. Bisa jadi sih bang. Karena memang fakta di lapangan memang begitu tuh bang. Sekarang nggak ada satu orang pun yang bisa masuk apa yang lu pengenin jabatan itu kecuali pakai orang dalam. Berarti pakai orang dalam itu udah lumrah ya bang? Oh, udah lumrah di tengah masyarakat kita. Udah lumrah banget. Andai pun lu nggak pakai orang dalam, duit Minimal. merah berbicara. Benar sih, kalaupun duit memang kita nggak punya, minimal skill lah. Dan orang itu memang perlu kita gitu. Kalau Gimana tuh, skill itu nggak bisa nah. Nggak bisanya gimana? Nggak bisa. Lu punya skill tingkat dewa zaman sekarang banyak loh yang gua lihat di YouTube apa segala macam ya. Kayak ya kita ngomongin gaming aja ya. Kita ngomongin gaming, banyak YouTube YouTuber gaming, si A, si B, si C dan lain sebagainya. Mereka mainnya bagus. Mainnya bagus total gue bilang. Dari yang model kayak Mobile Legends, PUBG, FF itu kan e-sport semua. E-sport semua itu, jangan salah. Tapi mereka nggak ada yang masuk ke e-sport, tim e-sport nggak ada. Undangan dari tim e-sport pun nggak ada.
padahal main mereka bagus, skill mereka oke. Iya juga sih, memang gue ngerti maksud lo. Berarti pada saat misalnya kita jago gitu, tapi kita istilahnya nggak dapat undangan itu, nggak dapat relasi lah mungkin ya. Nah, Jatuhnya gitu. Jadi mungkin agak susah juga ya buat masuk ke sana. susah, nggak bisa. Kecuali ya itu dia gue bilang hoki. Kalau lo hoki, ya udah, jangankan e-sport ibaratnya gitu kan. Lu mau jadi presiden tuh bisa gitu. Kalau ada kehokian lu gitu. Banyak lah yang seperti itu, banyak udah lumrah dan itu mah nggak bisa dipungkiri ya. Omongan gue tuh nggak bisa. Enggak juga bang, gue begini. Enggak. Tetap aja lu hoki namanya kalau lu nggak ada orang dalam ataupun duit merah berbunyi. Gitu. Kalau duit merah berbunyi udah banyak, salah satunya pabrik. Iya ya. Pabrik sekarang nggak ada yang nggak pakai duit. Minimal 5.000, 10.000 lah 10.000 rata-rata. itu minimal 5.000 juga paling gue dapat kerjanya OB. Gitu ya. Iya ya. OB tapi kerjanya pabrik gitu. Sama aja sih gitu, sama aja, yang penting kan lu judulnya kerja di pabrik gitu. Nah lu mau kerja di pabrik nggak pakai duit bisa. Manajernya saudara lu. Iya ya. Bisa Benar. gitu. Atau nggak usah manajer lah, ketinggian administrasinya ya saudara lu, yang bisa ngelulusin lu ya saudara lu atau temen lu, baru bisa. Kalau nggak kayak gitu ya susah nah. Jangankan lamaran lu dilihat ya, berarti ya dibuka dilihat gitu. Kagak dilihat namanya, nggak kenal gue. Nggak percaya, tanya personalia satu persatu. Kalau lu punya temen personalia siapapun, lu tanya dah. Serius? Gua baru pertama kali sampai segila itu ya bang, ternyata buat nyari kerja aja. Gue punya temen kerja di bank. Banknya nih bank ternama lah, gue nggak mau nyebut, nggak enak. Iya benar. Nggak. Bahaya. Repot, urusannya repot. Benar. Bank ternama, gue punya temen di bank ternama dan dia bagian personalia. Artinya dia kalau ada orang yang melamar yang tadi udah jelas. Iya, dia checklist kalau misalnya sesuai kualifikasi normalnya. Tapi kalau misalnya bukan saudaranya atau siapapun yang mungkin ada sangkut paut mungkin dengan duit berbunyi, ya kalau tanpa duit berbunyi lah istilahnya gitu, beda, baru skip gitu. Iya. Tapi kalau duit berbunyi baru di checklist gitu, diprioritaskan lah. Nah jadi gimana? Kayak lu ngumpulin ke satpam. Iya. Banyak tuh ngumpulin ke satpam, ngumpulin ke yayasan gitu kan. Itu lu ngumpulin ke yayasan, artinya lu bayar yayasan gitu. Iya kan? Modelnya kan kayak gitu sekarang kan. Lu kasih lamaran ke yayasan, lu bayar yayasan gitu kan. Tapi lu lamar langsung bisa karena lu kenal sama personalianya. Nah ketika lu lamar langsung tanpa yayasan, tanpa orang kenal, melalui satpam, nggak usah nyampe personalia, itu dari satpam aja udah dibuang. Waduh. Iya. Lah sekarang gua tanya sama lu kalau ngelamar kerja, yang lain nih pada ngelamar kerja deh, nggak usah lu, yang lain dah gua tanya. Pernah nggak ditanyain sama satpam dapat info dari mana? Gak ada sih bang. Gua waktu itu pengalaman gue pribadi ya teman-teman. Jadi pada saat gua sama si Dani bang, lamar tuh di McDonald lah. Gua langsung ke ininya kayak drive-thru-nya lagi, taruh di sini aja lah. Pas gua namanya ikhtiar ya kan ikhtiar kan harus maksimal mungkin ya kan. Gua datang ke sana ya kan dengan PD-nya ya kan, mudah-mudahan ya Allah diterima ya kan nanti. Pas gua nyampe sana udah ambil lokasi ya kan, gua naruh berkas lamaran tuh set. Biasanya memang numpuk lumayan loh bang. Tapi sebagian di sisi lain gua melihat ada beberapa karyawan yang emang udah lagi proses ini bang
kayak magang gitu, apa sih yang hitam putih apa dia? Iya, Kayak praktek magang gitulah bang, tapi istilahnya kalau dia nanti lulus dalam sebulan misalnya, nanti dia jadi karyawan bang, kontrak gitu kan. Zaman sekarang teman-teman itu udah nggak ada tuh yang namanya karyawan tetap. Susah, kecuali itu tadi dibilang memang duit berbunyi, sama orang relasi sama orang dalam, benar. Agak susah memang di dunia ini, memang tidaklah mudah. Jadi kalau emang kalau model kayak KFC, McD, Oakland, Starbucks itu brand luar yang menyajikan makanan siap saji. Iya. Ya kan? Dan mereka nggak perlu yang duit dari luar. Artinya mereka tuh nggak perlu orang-orang kayak lu gitu buat masuk ke dalam, harus nyogok dulu, harus punya relasi dulu, nggak perlu, karena mereka nggak peduli. Mereka tetap dibayar sama orang luar. Yang penting orang luar itu toko mana yang kosong, yang kekurangan pegawai, gitu. Jangan sampai mereka kekurangan pegawai. Orang luar prinsipnya seperti itu. Beda sama prinsip Indonesia. Malah di kita kan di bisnis kan ya. Iya.